sebelumnya kita ada pengumuman seperti biasa kita ada komsel dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ditayangkan komselnya. Ada ya? Oke. Udah lanjut aja. Kita ada Kids Fair bulan depan. Mari kita dukung dalam doa juga bersama-sama buat Kids Fair tanggal 25. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami suka Tuhan, mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan datang menyembah-Mu, kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Tuturlah kami Tuhan, tuturlah kami seperti rencana-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami rindu Tuhan dari menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Shalom semuanya. Mari kita menyiapkan diri untuk menyembah Tuhan seperti wanita yang menantikan kaki Tuhan Yesus. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti
siap berkata amin. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri pada sore hari ini. Mari kita belajar lagu baru yang luar biasa. Yuk, kemarin udah dinyanyiin, minggu ini kita nyanyiin kembali. Lagu ini sangat memberkati. Yang berkata bersorak-soraklah bagi Allah, angkat rebanamu, angkat suaramu, nyanyikan pujian bagi Dia. Mari kita belajar bersama-sama. Bersorak, bersuka, bermasmur bagi Yesus. Amin. Mari sekarang kita satukan hati, kita bersorak-sorai lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Yesus
atas tangan kita. Mari kita siapkan hati dan kita akan mendengarkan firman sekali lagi. Kita tahu bahwa Tuhan sangat rindu jemaatnya. Mari kita menyembah Dia. Kasih Tuhan Yesus. Pulihkan aku, memandang aku, berada di mata-Mu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Yakini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti bersama Kau. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah Namamu. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Tegakkan aku, kuatkan aku, berada di mata-Mu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku
bersyukur kita kepada Tuhan. Angkat suara untuk sembah. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami bisa ada, kami bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa siang hari ini tidak satu kebutuhan Tuhan kami ada di sini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan siap untuk menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terpujilah di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian. Thank you buat present worship. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, saya datang bukan rasa ingin so tahu atau lebih pintar dari Bapak Ibu Saudara. Di sini ada gambar. Saya mulai dengan satu ilustrasi ya. Ada sebuah gelas yang berisi air. Ini menyatakan bahwa gelas itu seperti gambaran diri kita. Dan air itu seperti firman Tuhan yang akan tertanam di dalam kehidupan Bapak Ibu. Cuma ada 3 cara. Bagaimana gelas ini bisa penuh atau bisa menerima begitu banyak air. Cara yang pertama, gelas ini sudah terisi 3/4 air Bapak Ibu. Ya. Rasa kesombongan kita, rasa pengetahuan kita, atau apapun yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau misalnya yang pertama, kalau kita isi air, berarti gelas ini hanya terisi 1/4. Betul ya? Yang kedua, kita kosongkan gelas ini, kita buang isinya, dan kita isi. Itulah firman Tuhan. Cara yang ketiga, kita ganti gelas ini menjadi gelas yang lebih besar kapasitasnya untuk menampung banyak air. Bagaimana? Jadi gelas yang sudah ada terisi kita ganti dengan kapasitas yang besar, kita tuangkan dan gelas itu menjadi lebih banyak isinya. Itu tergantung bagaimana Bapak Ibu menyikapinya dengan cara pertama kah, cara kedua atau cara ketiga. Amin. Saya ketemu dengan Pastor Iwan terus pas kita lagi rekaman Walunggong, Bapak Ibu. Jadi saya pas siap-siap untuk persiapan untuk Walunggong, Pastor Iwan bilang gini, khotbah ya, di minggu gitu ya. Karena saya dididik, karena saya menganggap diri saya itu seperti Kopassus yang saya pernah bilang Bapak Ibu ya. Jadi apapun, misalnya Pastor Iwan bilang khotbah ya, siap. Saya nggak langsung begitu, saya jawab siap, saya bilang gitu kayak Benny, siap Pak gitu ya. Jadi bagaimana respon kita untuk kita menerima atau kita maksudnya memberikan kontribusi diri kita kepada Tuhan. Ya, jadi cuman kalau bisa khotbah dalam bahasa Indonesia saya masih oke. Saya bilang waktu ditawarin khotbah Inggris Rusia, waduh saya belum siap. Pangkat saya belum naik karena masih bintang 2 gitu, belum naik ke bintang 3. Jadi saya bilang kalau khotbah bahasa Indonesia oke lah, saya masih oke Pak Mas Iwan, saya bilang gitu. Ya, saya senang nih sama teman-teman yang khotbah di JKI host. Kayak Yohanes itu udah berapa kali khotbah di sini ya. Nah, Coach Berry juga pernah tuh tentang doa. Luar biasa Coach Berry. Lanjut terus. Jadi gini loh teman-teman. Saya melihat ada teman-teman yang belum sharing firman Tuhan di tempat ini loh. Ini bukannya titipan bukan Bang. Cuma
Cuma saya bilang, saya belajar sharing itu dari tempat ini loh. Jadi Pastor Iwan itu mengizinkan saya untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Jadi saya seneng banget tuh sama Yohanes tuh ya, berkali-kali khotbah di tempat ini, sharing di tempat ini. Jadi bagi teman-teman yang belum sharing, siapa yang belum sharing di tempat ini? Ada satu tuh, Pastor Iwan ada satu tuh Pastor Iwan. Ya, jadi jangan pernah kita, maksudnya menghilangkan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kita tahu ya, kita sharing firman Tuhan, kasih kita belajar firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan rema yang kita bisa bagikan, kita interpretasikan kepada teman-teman. Betul nggak? Ya, jadi kalau misalnya ada sharing ya, saya bilang siap gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa kehidupan kita bisa membagikan berkat kepada teman-teman. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut ya, jangan pernah ngeblok nomornya Pak Iwan tuh. Mas Iwan bilang begini sama saya, pasti kalau habis liburan pewahyuannya banyak. Saya bilang, kalau saudara-saudara ingin libur, jadi harus mendapatkan pewahyuan tuh. Saya bilang, kalau misalnya saya kan lagi habis liburan ke Melbourne tuh, jadi itu banyak nih pewahyuannya, pasti bisa membagikan firman Tuhan kepada teman-teman ya. Jadi ada satu perenungan yang saya debatkan dengan istri saya sebenarnya. Jadi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya, saya ada perdebatan nih, boleh dong istri sama suami berdebat dong. Tetapi dalam gini nih, saya jelaskan waktu itu istri saya khotbah tentang Tuhan Yesus menggendong domba. Pernah ada yang tahu nggak? Mungkin khotbahnya udah cukup lama tuh. Terus saya bilang gini sama dia, kalau misalnya domba itu kita kasih susu terus, kita kasih gendong terus, gimana dia bisa mau bertumbuh, gimana dia bisa mau menjadi kuat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya gini loh, waktu itu saya sempat ngomong sama dia, kita kebetulan dipercayakan adik-adik rohani gitu ya di dalam ministry kita gitu. Jadi setiap pergumulan kita, istri saya suka bilang, ayo datang ke gereja, ayo komsel. Masih banyak alasan-alasan klise yang didengar dari dia. Sakit lah, nanti pergilah sama teman, nanti pergi makan lah gitu. Tapi yang saya bingung, kalau dia sakit, dia masih bisa kerja loh. Serius, tapi saya bingung. Kalau saya jadi kamu, saya bilang, saya sembelih tuh domba, saya bilang gitu kan. Saya sembelih tuh domba, saya bilang gitu. Kemudian saya debat gitu ya. Maksudnya begini loh Bapak Ibu. Kita tahu ya, maksudnya dan saya mendapatkan jawabannya minggu kemarin. Minggu kemarin setelah saya liburan, saya bilang, oh ini tuh Tuhan jawabannya. Terus saya sempat bilang sama dia, oke, saya terima ya. Maksudnya saya terima dengan alasan dia, kamu sudah dikasih kepercayaan anak-anak rohani, tapi kamu tidak merawatnya, kamu tidak maksudnya tidak memberikan respon yang baik. Gimana Tuhan mau kasih lebih kepada kamu? Oh saya bilang, oh oke gitu. Saya terima. Setelah bertahun-tahun, setelah berbulan-bulan, saya baru tahu jawabannya Bapak Ibu. Saya pikir benar juga ya, istri saya ngomong seperti itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Saya dapatkan pewahyuan ini setelah saya di airport gitu ya. Saya lihat bayi bule, bayi kayak anaknya Vero gitu ya. Tahu nggak perbedaan bayi Indonesia dengan bayi bule? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Gampang. Kalau bayi Indonesia dikasih makannya tuh di blender, di jus, disuapin, itu bayi Indonesia. Tapi kalau bayi bule, saya lihat sampai cemongan gitu ya, sampai cemongan belepotan, dia kasih makanan ayam KFC,
dimakan. Bingung nggak? Saya sambil pikir, oh ini Tuhan, saya cuma melihat gitu, saya tahu, oh ini yang saya dapatkan gitu. Ini sharing akan saya sampaikan ini berhubungan dengan apa yang saya bagikan nanti. Jadi perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mendidik anak kita memberikan maksudnya training di dalam hidup kita seperti bayi, Bapak Ibu. Kalau misalnya bayi bule itu dikasih makanan yang keras loh, bukan makanan yang lembek. Kentang KFC dimakan. Kalau bayi Indonesia apa? Blender dimakanin sampai dia gede, betul nggak? Ada yang begitu? Sampai anak itu besar masih disuapin. Tapi kalau bayi bule tidur aja sendiri, makan sendiri, betul ya? Kita bisa lihat loh, respon pertumbuhannya berbeda. Jadi kenapa saya bilang, saya dapat pewahyuan ini bilang ini. Kita seringkali memanjakan anak kita atau memanjakan anak didik kita dengan firman yang tidak benar, dengan firman yang soft, yang lembut. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa kuat di dalam menghadapi cobaan, Bapak Ibu? Kalau hanya dikasih makan bubur, kalau hanya dikasih makanan yang ringan. Kadang-kala juga bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman kita kalau kita hanya mendapatkan konsumsi makanan-makanan yang soft. Jadi yang hanya makanan tuh enak didengar, yang enak yang suka didengar, firman Tuhan yang suka didengar. Untuk kita bisa bertahan kondisi saat ini, untuk kita bisa bertahan menghadapi cobaan hidup, untuk kita bisa bertahan menghadapi permasalahan hidup dengan firman Tuhan yang keras, dengan firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, yang menampar hidup kita akan menjadi strong. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan yang hanya soft, yang hanya enak didengar, yang hanya merespon diri kita, oh iya enak, kita nggak akan bisa bertumbuh. Jadi ada orang Kristen yang lahir dari 0 sampai 40 sampai bahkan 50 masih makan makanan bayi rohani, Bapak Ibu. Dengan seperti itu, cepat tersinggung, cepat marah, betul nggak sih? Cepat menganggap, wah leader kita ngomongin tentang, oh jangan kayak gitu, emosi, marah, ada yang seperti itu loh. Karena apa? Karena kita masih mengandalkan keegoan kita, Bapak Ibu. Ya, coba lihat. Di dalam Matius 19 ayat 30 berkata seperti ini. Ini belum mulai khotbah, cuma saya sampaikan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini firman Tuhan loh yang berkata, ini firman Tuhan loh yang ngomong. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi begini Bapak Ibu, saya baru paham ya, banyak orang Kristen, agamanya aja Kristen, tetapi masih kayak bayi rohani loh. Ya, ini bilang kita mengenal Kristus, kita tahu Kristus, kita tahu kita Kristen, tapi kita masih kecewa, kita masih marah. Kita nggak menjadi terakhir. Yang kedua itu firman Tuhan tuh berkata gini loh, kita akan menjadi mempelai Kristus. Kalau mempelai Kristus bayi atau sudah dewasa? Sudah dewasa. Nggak ada mempelai Kristus yang bayi, benar nggak? Bagaimana kita siap kedatangan Tuhan Yesus kalau iman kita masih
Iman yang masih bayi rohani, Bapak Ibu. Koreksi ya, Pak Iwan kalau saya salah. Saya mau tanya nih Bapak Iwan. Pak Iwan ingin memiliki tim yang bayi rohani atau tim yang solid, yang kuat? Yang kuat. Kalau punya tim yang bayi rohani ya cepat tersingkir, cepat kalah. Kita majurin Tuhan, kita majurin Allah. Jadi kalau gitu kita juga tahu ya bahwa kita harus menjadi orang yang kuat, menjadi prajurit yang kuat. Jadi kita harus mendapatkan santapan-santapan rohani yang strong, yang keras. Ya brother and sister, Tuhan tahu kapasitasmu, ya Tuhan tahu kemampuan saudara, Tuhan tahu pergumulan hidupmu, dan Tuhan tahu rancangan hidupmu. Dia akan memberikan rancangan yang terbaik. Ya, jadi cari firman Tuhan, cari kebenaran firman Tuhan tuh yang keras Bapak Ibu, yang bisa menembak hidupmu supaya kamu tetap kuat, tetap strong menghadapi hari demi hari ini. Oke. Saya mengambil sharing firman Tuhan itu tentang penguasaan diri, Bapak Ibu. Jadi sehubungan dengan visi dan misi host tentang tahun ini itu tentang apa? Berbuah ya. Ada yang tahu nggak penguasaan diri di berapa? Masuk. Kan ada 9 buah roh tuh. Ada yang tahu nggak penguasaan diri di nomor berapa? 9. Betul. Ayo kita baca. Di Galatia 22 ayat 23 berkata seperti ini. Kelihatan nggak? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Pernah makan yang buahnya rasanya ada 2, ada asam, ada manis. Dan dalam satu buah itu ada 2 rasa. Pernah? Kayak kita makan jeruk sebelahnya kadang manis, kadang asam ya. Kadang nggak ada rasa. Tapi di dalam buah roh itu ada 9 rasa loh. Dan itu semua satu kesatuan. Satu buah 9 rasa. Satu kuasa 9 fakta. Kita lihat. Di dalam satu buah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang akan saya bahas tentang penguasaan diri. Di dalam dari 9 ini merupakan sebab akibat dari seluruh kehidupan kita, ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan, tidak bisa dibeda-bedakan. Kalau contohnya seperti ini, kalau kita penguasaan diri pasti ada kesabaran, pasti ada kasih. Kalau misalnya kita belajar mengenai kasih, ya kita mesti ada kesetiaan, ada kemurahan. Ini satu paket. Dari sebuah buah roh ini, 9 rasa. Ini adalah cuma kita bisa satu temukan di dalam buah roh. Di sini kita bisa melihat kualitas kekristenan seseorang, di mana kita bertumbuh secara utuh dan menjadi orang yang memahami sebagaimana mestinya. Apa sih yang dimaksud dengan penguasaan diri, Bapak Ibu? Sebab di dalam kita tuh ada giantnya, ada pergumulan hidup, betul nggak? Contoh saya orangnya beberapa hari ini tuh mengalami emosi yang nggak bisa terkontrol. Mungkin dari Bapak Ibu, mungkin juga ada yang penguasaan dirinya pada makanan.
Kalau lihat makanan, wis mau dihabisin semua tuh, benar ya? Atau ada yang dalam pekerjaan, kalau ada 8 hari, gua kerja 8 hari, banting tulang. Terus ada penguasaan diri di dalam judi, ada penguasaan diri di dalam emosi, ada penguasaan diri di dalam mungkin pornografi. Bukan saya untuk melecehkan, saya tanya, Yohanes, ada nggak penguasaan diri dalam hidup kamu yang mesti dibuang nih penguasaan dirinya? Ada nggak? Boleh nggak sharing satu? Kan banyak tuh. Apa yang sering? Emosi sama kayak saya. Beni apa ya? Ben? Makan. Penguasaan dirinya makan, kalau ada makanan dihabisin tuh. Jadi gini, kita belajar tentang penguasaan diri dan kita belajar visi dari misi host yang tentang berbuah. Bagaimana kita bisa bertahan dalam 1 tahun ini untuk kita bisa melepaskan itu, untuk kita berbuah banyak, untuk kita bisa bertumbuh dalam iman. Jadi tahun ini mungkin ada satu dari teman-teman, mungkin ada 3 yang untuk penguasaan dirinya, mungkin ada 2, mungkin ada 5. Biarlah tahun ini kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik. Kita bisa tahu nih, kita bisa berbuah nggak, kita bisa menguasai diri kita nggak gitu. Jadi kita di dalam tutup tahun, di dalam kita melewati tahun demi tahun, bahwa tahun ini tentang host mempunyai visi untuk berbuah. Biarlah kita untuk berbuah gitu loh. Jangan kita melewati tahun ini hanya ya udah lewat aja. Cepat loh, tahun ini udah bulan Agustus, udah mau akhir tahun lagi Bapak Ibu. Isper sebentar lagi September. Nanti kita akan Natalan lagi. Jadi jangan sia-siakan tahun demi tahun loh. Karena Pastor Iwan dapatkan visi itu, ya kita bisa melihat bahwa kita harus bertumbuh, kita harus berbuah gitu di dalam tahun yang akan selesai pada tahun ini. Saudara-saudara, ada ungkapan seperti ini. Pahlawan penguasa kota banyak ditemukan, tetapi orang yang bisa menguasai dirinya itu menjadi pencarian yang tidak ujung usai. Ya, saya ulang, pahlawan penguasa kota banyak ditemukan, tetapi orang yang biasa menguasai dirinya itu menjadi pencarian yang tidak ujung usai. Nggak ada ditemukan, susah Bapak Ibu. Artinya gini, mencari orang yang bisa menguasai diri, menguasai kota itu banyak, tetapi orang yang mendapat menguasai dirinya itu tidak mudah loh, gak gampang. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa firman Tuhan, ungkapan itu berkata, kita tahu untuk menguasai kota gampang, tapi untuk menguasai diri sendiri nggak gampang, itu susah. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan? Bagaimana kita perlu melakukan kehendak Tuhan? Itu perlu nggak? Itu penting nggak? Itu penting Bapak Ibu. Bagaimana engkau hidup dalam penguasaan diri Bapak Ibu? Maka penguasaan diri adalah orang yang menaklukkan diri dan kehendak kepada Allah. Yang menaklukkan diri kepada Allah itu tidak bisa tanpa bantuan Roh Kudus. Ya. Maka Roh Kudus menolong orang yang percaya, menaklukkan diri orang yang percaya, yang bisa menguasai dirinya. Pada intinya gini, penguasaan diri adalah sesuatu yang baik, betul ya? Orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang dihargai, orang yang disukai, orang yang dikagumi. Tetapi menguasai diri itu nggak gampang-gampang juga ya biasanya. Jadi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu di dalam segala hal. Ya.
sabarlah dalam menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini Paulus berbicara kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih muda ya. Dikatakan, tetapi kuasailah dirimu di dalam segala hal. Dengan kalimat yang indah, dengan kuasailah dirimu dalam segala hal. Dengan kata lain, engkau boleh saja masih muda, tetapi engkau menguasai diri dalam segala hal, dan engkau akan menjadi berkat, Bapak Ibu. Sebaliknya, engkau boleh juga lanjut usia, misalnya tua, tetapi ketika engkau tidak mampu menguasai diri, maka kau hanya seorang seperti kanak-kanak yang berusia lanjut. Kita mampu menguasai diri akan mampu mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dan secara efektif, Bapak Ibu. Dengan kata lain seperti ini. Kalau kita menguasai diri kita bisa mengerjakan segala sesuatunya, tetapi tidak efektif. Hidup kita tidak akan menjadi berkat, hidup kita akan menjadi batu sandungan. Sehingga banyak orang kelihatan mengerjakan hal-hal yang rohani, mengerjakan hal-hal yang spektakuler, tetapi menjadi batu sandungan. Sehingga ketika orang lain melihat bahwa oh ya ampun, maksudnya kita melakukan hal-hal yang spektakuler, kita melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, kita melakukan hal-hal yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi hidup kita menjadi batu sandungan, itu nggak baik, Bapak Ibu. Jadi jangan. Contohnya gini, saya ada satu ilustrasi waktu saya ke rumah Bapak, waktu mau doa, di tempat parkir saya minta parkir tuh. Minta parkir, kejadiannya belum lama karena Komsel pada bulan ini, waktu bulan lalu tuh tentang apa? Sabar. Selama 5 minggu ya kita belajar tentang sabar ya. Di minggu pertama saya diuji kesabaran saya, Bapak Ibu. Waktu saya minta kunci, saya ambil, saya buka nggak bisa. Terus saya balik ke tempat posnya, saya bilang ini, tolong dong kasih kunci yang lain. Saya minta, kan nomor nggak salah saya minta waktu itu nomor 22, dan saya minta nomor 21 dong, saya bilang gitu kan. Ini kosong tuh, masih kosong semua itu. Terus saya orangnya bilang begini, nggak bakalan bisa, semuanya nggak bakalan bisa katanya dia di situ. Kamu mesti bukanya pelan-pelan katanya, gitu kan? Pokoknya pelan-pelan. Saya bilang, oke, kalau gitu di mana boleh saya dapat yang itu pakai di sana? Yaudah saya cari di sana. Ternyata ada konstruksi, jadi parkiran itu nggak bisa diparkir, Bapak Ibu. Dan saya balik lagi ke dia. Saya sampai 3 kali bolak-balik saya balik ke dia. Saya bilang di situ ada konstruksi, boleh nggak saya minta di sana, gitu kan? Ternyata dia nggak kasih juga. Saya berdebat, saya terpancing emosi, Bapak Ibu. Saya sempat marah sama dia. Kebetulan hujan waktu itu, pada saat itu hujan. Jadi saya bawa payung. Saking emosinya payung itu saya pukul ke tembok, patah, Bapak Ibu. Patah, dan saya emosi sama dia. Dia sampai gemeteran banget. Sampai gemeteran mau kasih kunci saya. Dia bilang, give me one more time. Saya bilang, tolong kasih kunci itu. Muka saya udah merah. Benar-benar. Saya udah terbawa emosi. Saya udah terpancing marah. Saya buka, ternyata bisa. Saya bilang, istri saya sampai saya, yaudah kita masuk. Hari itu mau doa. Bayangin nggak? Ya mungkin karena saya udah lelah, sudah capek, siang udah kerja, jadi waduh, emang dulunya saya emosi gitu, tapi sudah mereda gitu ya. Ya hari itu terpancing, Bapak Ibu. Jadi pas waktu ketemu Rabu, Bapak sharing firman Tuhan, gitu, sharing, terusnya, ketika kamu marah, wajah kamu seperti Tuhan kah atau seperti iblis? Tengok ke saya. Saya terasa kayak Tuhan Yesus suruh kat tabok tuh anak. Saya terasa ditampar, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalnya, sekarang kan saya
pastor ordination. Kalau pastor interim boleh lah ya. Betul kan? Saya serasa ditabuk loh. Saya langsung, soalnya gini Bapak ngomongnya santai. Ketika kamu marah, wajah Yesus kayak timbul atau wajah setan? Tapi oleh saya malu Bapak Ibu. Saya shock dalam arti kata, waduh, saya bilang Tuhan ampuni saya. Di tempat doa pun saya bilang, aduh Pak, saya emosi. Saya bilang saya salah. Saya bilang gitu. Tapi saya di situ pas minggu itu belajar tentang sabar loh. Dan saya fail pada saat itu. Ya, kalau kita mau bertumbuh dan mau menjadi dewasa, ingat makanan kita harus yang keras, jangan yang lembek. Karena kalau yang saya bilang, saya belum lama ini Korea Selatan itu banjir, tahu ya beritanya? Tahu nggak? Saya nonton di YouTube, ada satu pohon besar, mungkin dipeluk itu nggak bisa, karena saking terlalu besar. Pohonnya tuh pohon palm, palm atau yang tinggi sekali tuh. Itu tahu nggak? Akarnya udah dalam kan? Ketika ada badai kenceng, pohon itu tumbang. Coba gimana kalau pohon toge? Terbang gitu. Betul ya? Kalau pohon toge udah hilang tuh Bapak Ibu, itu pohon gede sekali, roboh, ketimpa mobil tuh yang ada di depannya. Saya lihat, wah dahsyat, angin begitu kenceng bisa numbangin satu pohon yang gede sekali Bapak Ibu. Yang saya bilang, kalau iman kita seperti pohon toge, hancur hidup kita. Betul ya? Iman kita udah besar aja bisa tumbang loh. Contohnya banyak, pendeta-pendeta yang sudah termasyhur tumbang. Betul nggak? Betul loh. Jadi bagaimana nih kita nih? Bagaimana respon kita? Bagaimana saudara-saudara sekalian yang saat ini tahu Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, tahu melakukan firman Tuhan? Kalau kita menghadapi cobaan, kita menghadapi rintangan, gimana responnya tuh? Udah ada kepikiran nggak? Kalau kita dihadapkan dengan situasi, contohnya kita nggak punya uang, kita kekurangan uang, kita harus membayar uang sekolah kita, atau kita harus membayar biaya hidup kita nggak ada uang, yang lain nggak mau bantu. Gimana respon kita? Apakah kita akan hilang? Apakah kita tetap bertahan? Apakah kita akan mengandalkan Dia? Kebanyakan anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Nggak kuat. Badainya besar. Saya sampai shock melihat pohon begitu bisa tumbang Bapak Ibu. Bagaimana kita loh? Ya, kita siap menghadapi cobaan, rintangan, bahkan masalah badai kehidupan kalau kita menjadi prajuritnya Tuhan, kita menjadi laskarnya Tuhan, bukan menjadi bayi rohani. Ya, meskipun kita melakukan pekerjaan rohani, tetapi tidak dapat menguasai diri, kita tidak efektif di dalam kehidupan kita. Kita buka lagi kita baca sama-sama. Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Harus menyangkal diri. Itu menguasai diri kita loh. Ya, menyangkal diri, menguasai diri. Di dalam bahasa Ibrani menguasai diri artinya egretia, penguasaan diri, penguasaan hawa nafsu, egretia. Ya, berarti mengikut Kristus bukan hanya sekedar oh iya saya mau menjadi Kristen, saya mau jadi orang Kristen. Siapa? Puspa, ya. Puspa kan baru mengenal Tuhan ya, baru tahu maksudnya firman Tuhan, belajar lebih lagi supaya apa? Supaya kuat. Jadi kalau Puspa ini sebagai cahaya loh di keluarga ya, karena yang baru mengenal Tuhan tuh Puspa doang kan.
Betul ya? Jadi kalau kamu mau kuat, kamu mau bertahan, kamu mau percaya di kehidupan kamu mau berhasil, kamu harus dengar firman Tuhan itu yang bisa menguatkan kamu loh. Kalau nggak kamu terhempas. Ya, karena saya baru menyadari Bapak Ibu, ketika kita mendidik anak kita atau mendidik anak-anak rohani atau adik-adik rohani kita jangan mentren dia seperti bayi, kita jangan mentren dia seperti anak kecil. Kita banyak melakukan, kita harus banyak mengetahui bahwa kita harus mengetren dia seperti seorang prajurit, kita harus mengetren dia seperti orang dewasa. Supaya apa? Supaya di dalam ketika dia jatuh, ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami cobaan, ketika dia mengalami apa nih yang harus dia lakukan, dia tetap stay, dia tetap kuat. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa akhir zaman ini semakin lama semakin jahat, semakin lama semakin terjerumus. Jadi kita harus siap di dalam menghadapi global yang ada perubahan dunia ini yang begitu cepat loh. Responnya begitu cepat. Kalau kita nggak kuat, kita akan terhempas. Ya, ada banyak orang yang mengikut Kristus tapi bukan pengikut Kristus. Maksudnya apa? Karena kekristenan yang sejati adalah memikul salib, ya, memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Kristus. Itu artinya kita bisa menguasai diri. Kalau kita mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri, ini yang disebut namanya Kristen yang sejati. Kita baca lagi di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi artinya apa? Kita mampu menguasai diri kita akan melihat hal-hal yang dahsyat di dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa melihat hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita karena kita kalau tersinggung sedikit kecewa, kita kalau ada masalah sedikit marah, kita ada tekanan sedikit stres, ya. Kita harus punya namanya stabilizer. Dulu saya tinggal di Amerika, kalau nggak salah di Philadelphia gitu. Jadi semua rumah itu harus punya adanya namanya stabilizer. Tahu ya stabilizer ya? Jadi stabilizer ini alat untuk mengatur listrik supaya tidak merusak elektronik yang lain. Jadi contohnya kalau Bapak Ibu pasang listrik, kalau nggak ada stabilizer itu nggak lama, berapa minggu kemudian pasti hancur, rusak. Karena listriknya begini nih, turun naik nggak stabil. Gitu. Jadi setiap rumah pasti ada itu. Yang namanya kotak segini, alatnya stabilizer untuk mengatur listrik supaya ada, kalau misalnya listrik dalam tekanan tinggi dia menetralkan, kalau misalnya listriknya low dia menstabilkan, gitu. Jadi kita tahu ya bahwa kalau kita memiliki stabilizer, kita keadaan tertekan, kita tahu Tuhan tuh menjaga kita. Kalau kita lagi senang juga kita tahu kita karena ada Tuhan. Ya, kita selalu stabil. Kita tidak lupa diri, kita juga tidak tertekan. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Haleluya. Nah, pertanyaannya gini nih. Sulitnya pengendalian diri. Ya. Yang pertama itu karena apa? Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Sulitnya pengendalian diri itu yang pertama, ada beberapa poin yang saya akan bagikan. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah.
Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa menguasai diri, kalau kita mau dipimpin oleh Roh, maka kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Ya, maka kalau kita mau hidup di dalam kehidupan daging, maka kita tidak akan mampu untuk menguasai diri, betul nggak? Karena daging lemah dan punya keinginan dan nafsunya sendiri. Ya. Yang kedua, karena hal-hal daging dan dosa seringkali awalnya enak, Bapak Ibu. Dan dosa mana sih yang enak? Benar nggak? Hal-hal dosa itu paling enak, paling gampang. Kalau kita minum minuman keras, wah enak, minum gitu, nggak terasa minum, nyata mabuk, ya kan? Saya kadang kalau kita judi, wah kalau kita menang enak, kalau kita kalah, amblas semua. Karena awalnya emang enak, seringkali kita tertipu, maka saya bilang, saya mau bilang ya, yang enak itu belum tentu baik loh. Yang baik itu kadang-kala belum tentu enak. Betul gak sih? Yang baik itu belum tentu enak loh. Yang ketiga, karena pada dasarnya keinginan daging dan dosa memiliki kuasa. Ada kekuatan yang mengendalikan. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak mampu mengendalikannya. Karena ada kuasa, ada magnet tuh yang menarik. Yang keempat, karena seringkali dorongan jahat lebih kuat daripada dorongan yang baik. Maka saya tanya nih Bapak Ibu, lebih gampang jadi orang baik apa jadi orang jahat? Jahat. Benar ya? Lebih gampang jadi orang jahat loh. Menjadi seorang penipu hanya butuh waktu 5 menit ya. Tetapi untuk menjadi orang jujur kadang-kala butuh waktu 5 tahun bahkan lebih. Menjadi seorang penipu hanya butuh 5 menit. Tapi kalau menjadi orang yang jujur, kadang-kala kita more time. Kita kadang aja udah jujur aja, kadang difitnah orang nggak jujur ya. Kita bekerja dengan baik. Contoh gini loh, kita bekerja sama bos kita, misalnya tempo 5-10 tahun, kita kerjanya rajin, banting tulang, wah dia melihat kita, wah hebat nih orang Indonesia kerjanya, top, makotop gitu. Tapi kalau misalnya dia menemukan yang lebih mudah dan lebih energik, kalau bos kita mau keluarin, mah keluarin aja, betul gak ya? Butuh waktu loh, udah bekerja bertahun-tahun. Benar gak sih? Kita melakukan udah yang terbaik dan sama terbaik. Kadang ya kalau dia mau pecat ya pecat aja. Betul ya? Jadi di dalam hidup kita mesti punya namanya stabilizer, Bapak Ibu, penguasaan diri. Kalau kita marah, kita punya Tuhan yang baik. Kalau kita lagi sedih, kita ingat hal-hal yang baik di dalam hidup kita, ya. Ngapain sih kita sedih? Karena ada Roh Kudus loh yang mengingatkan kita, ada yang menuntun kita ya, ada yang membimbing kita. Alkitab berkata seperti ini. Barang siapa mau dipimpin Roh Allah, dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, berarti kita anak. Cuma ada dua, anak Allah atau anak setan. Di sini jelas loh kita berkata, barang siapa mau dipimpin oleh Roh Allah, dia akan disebut anak-anak Allah. Berarti kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, berarti kita anak-anak setan. Ya. Akibat tidak menguasai diri. Yang pertama, yang pertama terjajah dalam dosa dan hal-hal negatif. Ya, saya tekankan kita sebagai orang beriman, sebagai orang beragama, sebagai orang yang takut akan Tuhan, bahkan sebagai orang yang dewasa, seharusnya kita bisa menguasai
diri atau mengendalikan diri. Hanya orang yang bersifat kekanak-kanakan yang nggak bisa mengendalikan diri. Ya, terjajah dalam dosa yang negatif. Kalau kita terjajah dan terseret pada hal-hal yang nafsu dunia, tapi kita tidak sadari bahwa tertarikan hanya hal-hal yang dosa. Tetapi kalau tertarik dengan hal-hal dunia, jiwa kita akan binasa, Bapak Ibu. Yang kedua itu kehilangan damai sejahtera. Kita bisa tertawa, kita bisa pesta pora, kita bisa melakukan hal-hal yang fun. Tetapi kalau kita sadari kadang-kadang menutupi sebuah kekosongan di dalam diri kita yang hanya membuat kita tertekan. Gak ada damai sejahteranya walaupun kita fun, kita enjoy sama teman, kita hangout sama teman, kita pergi makan sama teman, kita melakukan pesta, kita bisa ngobrol sampai malam, tapi kalau nggak ada damai sejahtera, nothing, nggak ada apa-apanya. Yang ketiga, akibat tidak menguasai diri, kehidupan kita jatuh bangun dan menjadi satu sandungan, nggak akan menjadi berkat. Ada nyanyiannya tuh dangdut, jatuh bangun aku, ya kan? Ada ya. Atau lagunya Syahrini, maju mundur cantik, bener ya? Jadi kalau kita nggak tahu ya, itu lagu baru. Jadi hidup kita tuh hanya cuma di situ-situ aja, jatuh bangun dalam hal yang sama, maju mundur, nggak pernah maju dalam Tuhan. Jadi jangan seperti itu juga, Bapak Ibu ya. Ada sikap-sikap untuk kita bisa menguasai diri. Bagaimana sikap kita untuk bisa menguasai diri? Sorry sih. Bukan ini. Oh, oke. Ya. Jadi nggak bisa hidup kita hanya begini-begini aja. Nggak bisa hidup kita hanya jatuh bangun. Nggak bisa, kita tidak bisa menjadi berkat. Tuh. Kita tahu loh, Tuhan punya rencana di dalam hidupmu, ya. Tuhan mau memberkati saudara. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan di dalam hidup saudara sekalian. Yang pertama tuh ada sikap-sikap untuk menguasai diri. Yang pertama, sabar. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, kadang-kala ada hal-hal yang tidak kita sukai atau kita tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita tidak sukai, kita tidak ingin, kita hanya bisa tiba-tiba terjadi gitu ya. Kita cuma satu kata, bisa satu kata yang bisa menjembatinya, yaitunya kata sabar, Bapak Ibu. Jadi ada sikap-sikap untuk menguasai diri. Yang pertama, kita harus sabar. Ya, yang kedua, mengalah berarti bukan kita untuk kalah loh. Ketika kita terjadi keributan, mungkin di suami istri atau di teman atau di saudara, ketika terjadi pertengkaran, ya nggak usah ribut lah, nggak usah terlalu di pressure, gitu, nggak usah terlalu ditekan, nggak usah terlalu dibesar-besarkan ya, nggak usah tahu cari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya kita mengalah aja gitu. Mengalah bukan untuk kita kalah loh, tapi kita bisa menguasai diri kita. Ya, yang ketiga, memegang teguh nilai-nilai iman. Meskipun dalam percobaan kita dalam percobaan, jangan pernah jual iman kita. Dalam percobaan jangan lari dari iman kita. Dalam percobaan jangan goyah, jangan bimbang iman kita. Walaupun terpaan badai, gelombang yang dahsyat sekalipun, walaupun sudah tidak ada yang bisa dipegang, Bapak Ibu, tetap beriman. Ya, ada 3, sabar, kedua mengalah, ketiga memegang teguh nilai-nilai iman kita. Karena iman kita adalah dasar kekuatan kita dalam segala perkara. Tetap setia meskipun dalam goncangan, karena hanya orang-orang yang setia yang akan melihat mukjizat, Bapak Ibu. Orang-orang yang setia yang akan melihat pertolongan Tuhan.
Dan hanya orang-orang yang setia yang melihat kebaikan Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Tadi saya buka dengan ilustrasi, saya tutup dengan satu ilustrasi. Ketika ada satu orang kaya, saya udah pernah cerita beberapa teman, ada satu orang kaya mati, tiba-tiba dia sampai di surga nih. Sampai di surga ketemu dengan malaikat Tuhan di gerbang pintu surga. Orang kaya ini pelit, masuk ke surga sih ceritanya. Jadi dia ketemu dengan seorang malaikat, dia bicara seperti ini. Kakak, boleh nggak saya bawa emas saya? Orang kaya bawa emas saya. Saya malaikat Tuhan ini nanya balik, kompromi, boleh tapi nggak usah banyak-banyak. Bolehlah dibawalah beberapa batang emas. Masuk. Ketika dia lihat bahwa jalanan surga itu emas, permata, banyaklah emasnya melebihi emas murni yang dia punya. Apa yang dia lakukan? Wah, ngapain saya bawa emas ini ya? Ngapain? Berat-berat saya bawa, mungkin berapa kilo gitu ya? Bawa gitu. Dia taruh emasnya di ada sebuah taman, dia taruh di situ. Ada suara bilang gini, jangan buang sampah sembarangan. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita dapatkan itu sampah di mata Tuhan. Tapi kalau kita punya iman, kalau kita punya kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan melihat hati kita loh. Bukan lihat kekayaan kita, bukan lihat prioritas kita, bukan lihat yang kita miliki, tapi Tuhan melihat hati kita. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Iwan. Thank you semuanya. Pengumuman sedikit sebelum saya tambahkan sedikit, saya punya waktu sedikit buat nambahin. Minggu depan itu host visit Jirek ya. Jadi minggu depan tidak ada kebaktian jam 2. Kebaktian akan digabung ke kebaktian pagi jam 11. Jadi buat teman-teman yang gak datang hari ini tolong dikasih tahu gitu. Jangan sampai mereka datang lalu mereka pulang lagi gitu. Encourage mereka buat datang di kebaktian jam 11 ya. Saudara, itu pengumuman yang mau saya share sebelum saya lupa. Nah saudara, hari ini kita belajar soal penguasaan diri. Benar ya saudara, penguasaan diri itu menyerang siapa saja. Tadi Pastor Doni share pengalamannya dia, kesaksiannya dia tentang kejadian di tempat parkir itu. Saudara, menyerang siapa aja, nggak menyerang interim aja, pastor, senior pastor, ketua sinode, jemaat biasa, pemain musik, semuanya diserang penguasaan diri. Nah, bagaimana cara kita bertahan? Ya gak ada cara lain sih. Kalau kita mau penguasaan diri ya mesti pekerjaan Roh Kudus kan, itu kan buah roh. Buah roh itu yang menghasilkan penguasaan diri dalam hidup kita. Kalau kita nggak belajar dekat sama Roh Kudus, nggak belajar bagaimana cara Roh Kudus bekerja, nggak mungkin kita bisa punya penguasaan diri, gitu. Kalau kita dekat sama Roh Kudus, pasti kita punya 9 yang itu tuh. Nah, cuman kita bisa upgrade tuh. Oh, kita menguasai diri di level segini. Nanti setahun lagi masa iya sama, benar ya? Kalau treatment yang kita kerjakan beda, harusnya resultnya beda. Karena hanya orang gila lah yang mengerjakan hal yang sama dan menghasilkan yang kepingin result yang beda. Benar ya? Kalau kita kerjainnya sama terus, saya kerjainnya sama, kepingin sesuatu yang beda, ya itu sebenarnya gila. Itu kata Pak Tung Desem Waringin, satu motivator Indonesia yang terkenal sekali. Kerjainnya sama aja gitu, kepingin hasil yang beda. Nah makanya ini di tahun ini kita melakukan sesuatu yang beda. Saya yakin gak banyak dari antara kita yang baca Alkitab itu full dari setiap tahun itu sekali. Saya yakin gak banyak.
Boleh nggak bilang gitu? Wah rasanya kayak digampar ya begitu ya. Katanya digampar. Saya yakin nggak banyak. Tapi kita mau doing something different. Ayo, 3 yuk, 3. Bisa nggak? Bisa, ada temennya. Ayo, 2. Ini kita udah selesai nih. Maju lagi nih, panjang lagi. Saya mau terusin 2 lagi, jadi 5 kali. Buat apa sih? Doing something different supaya resultnya different. Tahun yang lalu sebelum saya dengar Alkitab itu 3 kali, sekarang lagi jalan mau ke-4 dan ke-5, penguasaan dirinya different, beda. Tapi ketika kita push diri kita makan yang keras deh, makan apa aja, makan yang keras supaya resultnya beda, itu nanti akan menghasilkan penguasaan diri yang beda. Kalau kita ngomong topikal tentang penguasaan diri, belum lagi yang lainnya, sabarnya pasti akan beda. Ketika saudara sudah dengar 5 kali Alkitab, 6 kali Alkitab, 7 kali Alkitab, pasti beda cara kita handle customer, cara kita handle jalanan, cara kita handle orang lain, cara kita handle istri, cara kita handle teman-teman sepelayanan, pasti akan beda banget. Kenapa? Karena itu pekerjaan roh. Begitu kita udah dengar banyak firman Tuhan, ngerti banyak, masa iya sih cara kita beda? Pasti yang kita lakukan beda, karena pengetahuan kita akan firman Tuhan dan ditambah pekerjaan roh yang membuat kita mengerti firman Tuhan itu menghasilkan result yang beda. Nah, makanya itu saudara, ikuti. Saya nggak tahu sih seberapa banyak yang ikut, nggak tahu, jujur nggak tahu. Tapi minimal saya mau punya hasil yang beda, result yang beda. Penguasaan diri lumayan saudara. Karena firman Tuhan yang bekerja. Mulai ada button yang tap, nggak boleh langgar, tap, nggak boleh lewatin, tap, nggak boleh lewatin. Nah makanya saudara, kita itu benar-benar bisa menguasai diri kalau kita punya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu udah kerja dalam diri saya, dalam diri kita. Peristiwa polisi tembak polisi itu peristiwa orang yang punya kuasa tapi tidak punya penguasaan diri. Benar gak saudara? Udah punya kuasa, powernya udah ada, perintah orang jalan, perintah orang tembak saudara. Kita dengar ceritanya, waduh luar biasa ya gitu. Tapi saudara, itu cerita orang yang punya power, punya kuasa, tapi lack di dalam self control, nggak punya penguasaan diri. Nah, bagaimana relate dengan kehidupan kita? Jangan keburu-keburu pingin naik jabatan. Karena jabatan itu dibarengi dengan harusnya dibarengi dengan kemampuan kita untuk menguasai diri kita gitu. Karena makin tinggi seseorang, tuntutannya makin besar dan kita makin gak rela diturunin lagi, makin gak rela gitu. Nah makanya saudara, ayo kita belajar menguasai diri. Tadi Pastor Doni udah bilang kita masing-masing punya kelemahannya di mana ya? Kelemahannya di dalam hal apa gitu. Nah kita yang paling tahu, Tuhan yang paling tahu. Jangan sampai kita mati dengan keadaan seperti itu. Harusnya tiap tahun kita upgrade, dan tiap tahun kita semakin hari semakin meningkat. Begitu ya. Beberapa waktu lalu kita komsel di rumah Fami. Suaminya itu bercerita tentang begini, heran ya, zaman sekarang dikit-dikit strike. Kita lagi ngomong soal tren yang lagi strike gitu ya. Heran dikit-dikit strike, gaji kurang dikit strike, apa kurang dikit strike. Dia bilang dulu waktu pas kita kecil gitu ya, kita itu bullying gitu kayaknya satu hal yang biasa aja dan kita kita lewatinya dengan bagus, dia bilang gitu. Saya itu dibilang itu kayak gay kecil, dia bilang. Jadi kalau pertama kali dia kerja masuk ke kantor, bosnya dia itu panggil karena masih junior baru mulai bekerja, dia nggak apa-apa, dia bilang I'm alright. Lihat sekarang juga nggak terlalu masalah, tapi kalau sekarang dikit-dikit udah kena sedikit aja, kesinggung sedikit aja, wah udah nangis, udah lapor sini, lapor situ. Kita nggak sabar, kita nggak tahan di dalam satu hal yang kita
kita pikir kita nggak deserve. Nah makanya kalau kita ngerti Alkitab bahwa ludah itu adalah bagian terkecil dari yang Tuhan terima sepanjang perjalanannya dari mulai diadili sampai ke Bukit Golgota, ludah itu adalah yang paling kecil yang Tuhan terima. Benar gak? Sisanya apa? Cambuknya itu pakai duri. Sisanya itu apa lagi? Algojo pukulin. Sisanya apa lagi? Suruh pikul salib yang beratnya kayak apa tahu. Ludah itu bagian terkecil. Coba kita bisa handle ludah gak? Kalau cuman argumen aja kita kalah, bagaimana kita bisa handle ludah? Padahal ludah itu terkecil. Sedangkan Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Meneladani perbuatannya. Make sense gak saudara? Tapi kan emosi. Nah makanya itu firman Tuhan. Ketika kita tahu kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita akan bisa menguasai diri. Ketika kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang menguasai dirinya, kita mulai bisa. Oh Tuhan, aku aja menguasai diri, masa aku tidak mau? Oh Tuhan, aku aja sabar, masa aku enggak? Ya. Beberapa waktu lalu kita belajar soal Hosea dan Gomer ya. Benar ya? Lambang terhadap Tuhan yang begitu setia mengasihi bangsa Israel. Saudara, kalau kita tahu betapa setianya Tuhan atas hidup kita, masa iya sih kita tidak mau menguasai diri kita? Tapi itu gak akan terjadi kalau firman Tuhan gak banyak masuk dalam hidup kita. Makanya saudara, ayo belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Dan mulai ada tuh boundaries. Oh, aku gak boleh langgar ini, aku gak boleh lewat ini, aku gak boleh lewat ini, aku gak boleh lewat ini. Karena Tuhan aja gak apa-apa digituin. Aku harus belajar seperti Tuhan yang gak apa-apa digituin. Boleh ya saudara? Boleh gak sih? Satu hari orang itu fitnah kita, boleh gak sih saudara? Boleh gak? Ngamuk gak kita? Boleh gak sih? Oh kalau saya deh, saya fitnah saudara, boleh gak? Boleh nggak saudara? Kita udah temenan lama nih. Saya sama Pak Beri udah temenan berapa? 14 tahun nih. Saya boleh fitnah Pak Beri nggak? Kayaknya kalau saya fitnah dia benci banget sama saya. Ngajar bisa lu, khotbah bisa lu gitu. Iya. Makanya kalau hamba Tuhan jatuh biasanya caciannya luar biasa. Kenapa? Karena merasa bahwa aku selama ini dikadalin banget nih sama orang gitu. Biasanya begitu. Tapi saudara, ayo. Kalau kita belum tahu kita mau belajar dari mana, gini aja dulu saudara. Kuasai diri kita sampai kalau kita diludahin nggak apa-apa. Udah itu aja dulu deh. Berjuang sampai situ dulu deh. Boleh nggak kita upgrade diri kita? Kalau sampai sesuatu hal terjadi di tempat kerjaan, sesuatu hal terjadi di tempat kuliah kita, sesuatu hal terjadi di tempat di gereja kita, kalau tiba-tiba ada orang sampai gitu, entah kita salah atau entah kita tidak salah, diludahin aja deh, handle itu dulu deh, sebelum kita beranjak ke tempat yang lain lagi. Paulus itu macam-macam tuh, wah Paulus mah. Tapi udah kita itu dulu deh, kalau gitu kita bisa handle, lumayan lah saudara. Benny, boleh? Saudara, ayo. Orang anak Tuhan itu harusnya punya penguasaan diri yang kuat, harusnya. Makanya tadi ada ilustrasi soal batang pohon yang kuat. Saudara, ayo kita jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Ya. Boleh? Kita berketetapan, Tuhan, kalau sampai dapat kejadian, sampai aku diludahin orang, aku mau belajar seperti Tuhan. Itu nggak cuma satu orang, saudara. Perjalanan dari bawah itu naik ke Bukit Golgota,
itu nggak satu orang yang meludahin dia. Banyak sepanjang perjalanan itu Tuhan kita. Kalau kita bisa handle satu orang yang meludahi kita dan kita bisa lepaskan blessing pengampunan atas hidup dia. Udah itu dulu deh. Tapi sebelum itu terjadi, saya yakin itu gak akan terjadi kalau firman Tuhan gak banyak masuk dalam hidup kita. Gak bakalan. Nonsense. Gak mungkin kita punya pertahanan yang kuat kalau kita tidak punya self control yang banyak. Tuh gak mungkin. Firman Tuhan gak mungkin, saudara. Yang saya dengar kejadiannya apa? Pasti yang lain-lain. Pasti yang gak kuat nih. Kalau firman Tuhan gak banyak. Makanya nih tahun ini kita mau perbanyak buah. Fruitfulness, banyakin buah. Harusnya ini udah bulan ke-8. Harusnya kita sudah 8/12 kali lebih banyak. Bener gak? Kan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau 30 kali lipat, harusnya sampai per tahun ini harusnya udah 24 kali lebih banyak nih buahnya. Karena kita mau 30 kali lipat lebih banyak. Kalau 100 kali lipat, berarti harusnya kita sudah 80 kali lebih banyak buahnya. Tapi kalau cara kita handle things masih sama, wah harusnya kita ngebut baca firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah itu yang akan memberikan kita kekuatan. Pekerjaan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa punya self control yang baik. Amin saudara. Ayo belajar. Tuhan, ya tolong aku diizinkan supaya satu hari aku bisa merasakan ada orang meludahi aku dan aku bisa menang di situ. Berani gak ngomong gitu saudara? Ya katanya mau yang keras. Yang keras biar Pak Doni aja lah ya. Yang kita boleh gak sih kita berkata begitu, boleh gak sih saudara? Saya bikin aturan dalam diri saya sendiri saudara. Saya bikin aturan. Pokoknya seburuk apapun yang terjadi nanti di dalam mobil, kalau saya sudah izinkan dia masuk ke mobil saya, apapun yang terjadi di dalam situ, minimal saya mau kasih dia satu hal yang baik. Emang kira-kira begitu nggak menguasai diri, saudara? Belajar menguasai diri. Ya, oke, kita ambil porsi terkecil ya Tuhan Yesus aja dulu. Ketika ada orang meludahi diri kita, ingat, Tuhan, aku mau lulus. Boleh gak sih kita upgrade diri kita kayak begitu? Boleh ya? Supaya kita jadi orang yang solid, yang kuat, yang dewasa. Dihantam itu kuat gitu. Nah, ayo kita belajar supaya minimal itu aja dulu deh. Tapi itu baru terjadi ketika firman Tuhan masuk banyak dalam hidup kita. Ketika sudah mulai kita hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kalau masih dalam daging, makanya kelemahan terus terjadi. Karena daging itu lemah. Tapi ketika roh itu terus masuk dalam hidup kita, kehidupan rohani kita lebih bertumbuh dan kehidupan roh kita yang menguasai kehidupan daging kita, sehingga nanti kita bisa nurut apa kata firman Tuhan dan bukan mengerjakan apa yang kata daging kita. Ya, benar. Oke ya, dengan kayak begitu ya, aplikatif banget firman Tuhan seperti kayak gini, karena kita akan ketemu di luar di mana saja yang bikin penguasaan diri kita naik. Emosi kita sampai di tahap yang paling full gitu. Tapi minimal saya mau ajak saudara, ayo upgrade diri kita, handle ludah. Gak banyak orang yang mau meludahi kita di sini, gak banyak. Karena itu dianggapnya udah kasar banget. Tapi saudara, minimal saudara, itu aja kalau yang paling kecil yang Tuhan terima itu kita bisa lewatin itu. Well, kita udah lumayan lah, ya. Boleh ya saya bilang gitu ya. Dan satu hari nanti Rafael ada kesaksian. Aku diludahin kok. Kalau kita berani ngomong begini saudara, mungkin satu hari nanti kita akan kena. Benar ya?
Tapi biar waktu pas kita kena, kita pas. Aku udah pernah nih dengerin ini, waktu pas Ko Doni share tentang penguasaan diri. Benar ya? Mungkin kena, karena dia waktu itu lagi belajar tentang kesabaran. Kena langsung gitu. Nah kalau kita bilang, Tuhan aku mau Tuhan lulus di sini. Mungkin kita akan kena. One of us, I don't know. Tapi biar salah, kalau nanti kena saudara, kesaksian di tempat ini, aku udah ngerasain penderitaan Tuhan Yesus dari satu orang, minimal gitu. Nggak seperti Tuhan Yesus, tapi aku menang. Nah saudara, ayo. Tapi saya yakin, saudara kalau banyak dengar firman Tuhan, saudara akan ngerti betapa besar kasih Kristus dalam hidup kita. Dan itu saudara akan anggap nggak apa-apa, karena Tuhan pun melewatin yang jauh lebih banyak. Dan oke, aku mau ngerjainnya juga. Boleh? Boleh? Jadi kita nggak banyak berantem di kantor, nggak banyak berantem di tempat kerja, nggak banyak berantem di gereja, nggak banyak. Kenapa? Karena ludah aja kita bisa kuasain kok. Ya? Boleh? Saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. Minggu depan gak ada ibadah, minggu depan gak ada. Minggu depannya lagi kita akan ada tetap 2 kebaktian. Nah saudara, firman Tuhan seperti kayak gini yang saya bilang bahwa ibadah itu penting banget. Ibadah itu akan bantu kita sehari demi sehari mengupgrade diri kita supaya diri kita bisa menjadi pengikut Kristus yang tahan uji, tahan banting, siap menunaikan setiap panggilan pelayanan. Yang di situ ada resiko banyak, di situ ada banyak tantangan, di situ ada banyak pergumulan, dan kita bisa handle itu semua. Ya, saudara, kalau saudara jadi bapak-bapak yang punya kuasa atas rumah tangga, saudara lihat perlakuan istrimu kurang ajar sama kau harus punya penguasaan diri. Harus. Tapi kalau nggak banyak firman Tuhan masuk dalam hidupmu, begitu dia dekat aja, aku punya tangan, aku punya kaki, ya. Saudara, kalau kau jadi ibu rumah tangga, kau punya kuasa atas anakmu. Kau tahu treatment apa yang paling bagus. Mungkin pukulan bisa bagus, tapi kau tahu maksudnya apa pukulan itu. Semua dikerjakan atas kebenaran firman Tuhan. Saya berketetapan dalam hati saya, Tuhan, kalau aku nikah tuh, aku gak mau sampai pukul istri saya, aku gak mau. Aku gak mau sampai ngomong cerai kepada istri saya, aku gak mau sampai ngomong aku tinggalin istri saya. Sebelum saya nikah, saya buat komitmen itu. Simple. Saya muda, umur 17 tahun. Saya pernah lihat mami saya sudah begini, papi saya sudah begini. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau punya pernikahan yang kayak begitu. Entah siapa yang salah, entah siapa yang benar. Tuhan, aku nggak mau pukul istri saya. Saya berani pukul wanita lain, tapi saya nggak mau pukul istri saya. Kalau istri saya ngapain pun, Hosea pernah bilang, firman Tuhan pernah berkata dalam kitab Hosea, saya sudah 5 kali dalam 8 bulan ini kitab Hosea. Ada perbedaan pendapat, that's fine, gak apa-apa. Nanti kapan-kapan saya share tentang suami istri. Saya juga baru dapat. Semuanya indah di dalam firman Tuhan. Semuanya indah. Cuman masalahnya adalah gini. Ayo, maukah kita izinkan firman Tuhan menerobos, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, ya, menyatakan kebenaran,
ketika saudara mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Bersaksi di tempat ini supaya orang lain juga bisa terberkati. Amin saudara. Amin ya. Saudara harus menang. Harus bisa menang. Kita butuh Tuhan, kita butuh firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan itu yang terus memberkati hidup kita sampai kita punya penguasaan diri yang baik. Sampai kita punya penguasaan diri yang bekerja, full bekerja. Kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita kerjakan, kita tahu understanding kita di mana, kita tahu apa yang kita, nggak ada lagi orang yang berkata aku hilaf kok ngomong itu, aku hilaf kok, aku nggak sadar kok aku ngomong itu kan lagi marah, aku kan lagi marah ngomong itu, nggak ada lagi, karena semua bisa kontrol mulutnya, semua bisa jagain mulutnya, penguasaan dirinya kuat gitu. Nggak ada lagi orang yang bertindak sesuatu yang melebihi dari apa yang dia sadari. Nggak ada. Tuhan itu nggak yang bekerja di luar kesadaran kita. Nggak. Semuanya dilakukan atas dasar dia ngerti apa yang dia kerjain. Nggak ada lagi yang bilang cerai karena aku kan lagi marah. Nggak ada lagi yang begitu tuh. Kalau firman Tuhan banyak ngajarin kita, mulut kita dijaga. Nggak ada lagi kan dia yang begitu. Nggak ada. Firman Tuhan bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang artinya apa? Orang lain boleh ngapain aja atas hidupku. Aku punya tugas, aku punya urusan buat jagain hatiku. Benar nggak, saudara? Itu kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan ngajarin kita punya kualitas hidup seperti kayak gitu. Nanti saat angin badai topan datang, saudara akan tetap berdiri teguh karena you are standing di atas kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Boleh kita sama-sama berdiri sebelum kita selesai. Panjang gak apa-apa ya kan, minggu depan gak ada. Gitu ya saudara. Thank you buat hambanya Pastor Doni yang sudah sharing firman Tuhan. Saya senang dikasih tugas apa aja, mau dikasih tugas apa aja. Oke, teman-teman yang lain, gereja ini akan selalu menyediakan sarana untuk saudara ketemu panggilan saudara, untuk saudara belajar di dalam panggilan saudara, supaya satu hari nanti saudara bisa berfungsi dengan baik di luar sana, di dunia pelayanan yang dimana Tuhan tetapkan. Amin saudara. Kita berdoa sebentar ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau memberkati Pastor Doni, memberkati JKI Penuai Walonggong Tuhan Yesus. Tuhan Kau memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati anaknya, Kau memberkati akan pelayanannya, memberkati usahanya, memberkati akan setiap hal yang ada dalam hidupnya Tuhan Yesus. Biar Kau pakai dia lebih heran lagi, pakai dengan caramu yang dahsyat, pakai dengan caramu yang ajaib Tuhan, mewahyukan hikmat-Mu Tuhan Yesus, mewahyukan akan pengertian-pengertian dan kebenaran yang lebih dan lebih lagi Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan Yesus, biar jadi jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat, jemaat yang tough, jemaat yang gak gampang ngeluh, jemaat yang gak gampang nyerah, gak jadi jemaat yang gampang ngambekkan Tuhan Yesus. Tapi kami mau belajar Tuhan Yesus untuk mengikuti kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, belajar hidup di dalam kehidupan roh yang benar Tuhan, lebih daripada kehidupan di dalam kehidupan daging Tuhan. Karena kami mau Tuhan memiliki kualitas roh yang kuat Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan mengikut Engkau Tuhan dengan cara menyangkal salib Tuhan Yesus, untuk belajar Tuhan sabar di dalam penderitaan yang ada Tuhan, karena kami mau punya kualitas iman yang baik Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Semua yang kita percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan. Silakan. Sebelum kita persembahan, mari kita sama-sama. Silakan duduk semuanya. Sama-sama yuk kita berdoa syafaat. Sebelum kita persembahan, kita satukan hati kita mau berdoa syafaat sama-sama. Saudara-saudara, kita panjatkan doa pada Tuhan Yesus yang ada di surga. Tuhan, kami mohon Tuhan, berkatilah gereja-gereja yang ada di sini Tuhan, gereja Sire, gereja Host, gereja Hop, gereja Penuai, Nalwastu. Semoga Tuhan Kau berkati semua pendeta-pendetanya Tuhan, untuk bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan, mereka hikmat selalu pada pendeta-pendeta yang ada di sini Tuhan, supaya mereka bisa menyampaikan semua kehendak-Mu Tuhan pada umat-Nya Tuhan, bahwa semua yang disampaikan itu Tuhan adalah menurut apa yang harus disampaikan menurut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mohon
Tuhan. Bawalah Tuhan jiwa-jiwa baru Tuhan ke tempat ini Tuhan. Mereka yang sudah melupakan untuk datang ke gereja Tuhan, dan juga mereka yang belum pernah datang ke gereja Tuhan, Kau bawa mereka Tuhan, supaya mereka bisa mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan, dan menjadi rema dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, lindungilah anak-anak Sunday School Tuhan, juga guru-guru yang mengajar mereka Tuhan. Berilah hikmat marifat pada mereka Tuhan. Berilah Roh Kudus pada anak-anak Tuhan, supaya anak-anak bisa mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru Sunday School Tuhan. Supaya guru-guru Sunday School Tuhan mengajarkan apa yang terbaik dan terbagus buat mereka Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Tuhan, kami mau mengadakan juga Tuhan Kids Fair yang akan diadakan pada tanggal 25 September ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan kemudahan pada pendeta Jeffrey Wailan yang akan datang Tuhan, yang mengadakan acara di sini Tuhan. Juga semua panitia-panitianya Tuhan yang ikut dalam acara Kids Fair sini Tuhan. Kau berikan kemudahan bagi mereka Tuhan. Tempat-tempatnya Kau berkatin Tuhan. Kau jaga dengan tentara-tentara-Mu Tuhan, supaya Kau lindungi semua Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa semuanya Tuhan. Kau beri kemudahan semuanya, cuaca yang bagus Tuhan, dan juga tempat parkirnya Tuhan, semua yang ikut berpartisipasi pada acara ini Tuhan. Kau berikan kemudahan bagi mereka semua Tuhan. Tuhan, juga lindungilah kami semua Tuhan yang tinggal di negara Australia ini Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya Kau memberikan perlindungan pada kami semua Tuhan. Semoga apa yang diputuskan pada pemerintah Australia ini Tuhan selalu menurut kehendak-Mu Tuhan, supaya pejabat-pejabat semua Tuhan takut akan Engkau Tuhan, dan selalu membicarakan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, kepada saudara-saudara kita semua yang ada di Indonesia Tuhan, lindungilah mereka semua Tuhan, berkatilah mereka semua Tuhan. Jagalah pemerintahan di Indonesia Tuhan, supaya dia menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Tuhan, kami benar-benar mohon Tuhan padamu Tuhan, semuanya menjadi kehendak-Mu Tuhan. Juga Tuhan, COVID yang ada sekarang ini Tuhan, semoga Tuhan bisa terkontrol semuanya Tuhan. Kami semua serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami benar-benar mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mau semua Kamu yang beracara Tuhan, yang beracara dalam kita semua Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan adalah menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga lindungilah, berilah hikmat marifat pada semua song leader Tuhan, juga pemain musik Tuhan, para penari Tuhan. Semoga mereka selalu melayani Engkau dengan baik Tuhan, dan menyerahkan dengan sungguh-sungguh hatinya padamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan mari saudara, kita siapkan amplop persembahan kita. Bagi yang belum dapat, itu ada di samping situ. Yuk kita berdoa bersama-sama buat persembahan yang ada ya. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan kepada rumah-Mu ya Bapak. Kau berkati Tuhan apa yang diberikan oleh kami semua ya Bapak, biar menjadi berkat bagi tempat ini dan bagi Sydney Tuhan. Kami berdoa Kau berkati orang yang mengelolanya juga, dan berkati tangan-tangan yang memberi. In the name of Jesus ya Bapak, ajar kami untuk memberi dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ayo saudara, sama-sama kita nyanyikan lagu ini, sama-sama kita belajar, dan anak-anak akan mulai bermain musik. Ayo kita nyanyi lagu ini ya, sama-sama ya.